Shalom Star Kids, apa kabar? Sudah siap untuk memuji Tuhan? Ya, kita akan memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Dan juga sebentar kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Semua pasti sudah semangat kan? Nah, tapi sebelum kita memulaikan ibadah kita mau berdoa dulu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menjaga, melindungi, serta menyertai kami. Bapa, saat ini kami akan memulaikan ibadah Star Kids kami. Tolong Engkau tuntun sertai dari awal pertengahan hingga dapat berakhir dengan segala baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, kami sungguh bersuka cita. Sekarang kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati yang mau fokus, yang mau dengar-dengaran, yang mau duduk tertib untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami telinga yang mau mendengar, sehingga apapun yang diberitakan kami boleh mendengar dengan baik dan kami menyimpannya di dalam hati, terlebih kami akan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai adik-adik, oke jumpa lagi nih sama Kak Soan. Minggu lalu Kak Soan, minggu ini Kak Soan lagi, tapi firman Tuhannya selalu baru dong. Siapa yang udah rindu nih mau denger firman Tuhan? Siapa yang minggu lalu ada menghafal ayatnya? Kamu. Yeay, kalian hebat. Semua menghafal ayatnya. Nah, minggu ini apa ya yang akan Kak Soan ceritakan? Minggu lalu tentang Samuel. Samuel bukan ya? Iya dong. Minggu lalu Kak Soan bercerita tentang siapa? Tentang Ibu Hana. Ibu Hana yang mau minta? Iya, Ibu Hana yang mau minta punya anak sama Tuhan Yesus. Nah, minggu ini apa ya kira-kira? Kak Soan mau lanjutkan cerita tentang Samuel. Tereret. Ya, Samuel kira-kira akan jadi apa ya? Hah? Jadi apa? Oke adik-adik, cerita yang minggu lalu kan sampai di Ibu Hana menyerahkan si Samuel anaknya ke Tuhan Yesus. Dibawa kemana coba si Samuel? Ke semak belukar. Oh bukan Kak Soan, kalau yang dibawa ke semak belukar sama papanya itu bukan Samuel Kak Soan. Oh Kak Soan salah, siapa dang itu? Iya itu bukan si Samuel, iya itu si Ishak. Nah hari ini Kak Soan akan bercerita tentang Samuel yang dipanggil sama siapa tadi? Tuhan Yesus. Wah bagaimana ya ceritanya? Silakan duduk yang tertib. Kita akan menyaksikan ceritanya. Samuel mendengar suara Tuhan. 1 Samuel pasalnya yang ketiga. Ada seorang perempuan bernama Hana. Dia ingin sekali mempunyai anak. Karena itu Hana meminta kepada Tuhan. Ibu Hana berjanji jika nanti dia mempunyai anak, Ibu Hana akan memberikan anak itu kepada Tuhan. Anak itu bernama Samuel. Ibu Hana menyerahkan Samuel kepada Imam Eli di bait suci. Samuel menjadi pelayan Tuhan. Samuel semakin disukai Tuhan dan manusia. Ketika Samuel tidur, Tuhan memanggilnya, "Samuel, Samuel."
Samuel mengira itu adalah suara Imam Eli. Ternyata Imam Eli tidak memanggilnya. Ketika Samuel tidur lagi, Tuhan memanggilnya. Samuel, Samuel. Imam Eli berkata bahwa dia tidak memanggil Samuel. Imam Eli menyuruh Samuel kembali tidur. Samuel pun tidur lagi, dan Tuhan memanggil untuk yang ketiga kalinya. Samuel, Samuel. Imam Eli menyuruh Samuel berkata, "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Samuel kembali ke tempat tidur, dan Tuhan memanggil untuk yang keempat kalinya. Samuel, Samuel. Samuel pun menjawab panggilan Tuhan. "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Besok paginya Samuel memberitahu Imam Eli bahwa Tuhan telah berbicara kepadanya. Akhirnya Samuel tumbuh semakin besar dan Tuhan menyertai Samuel yang akan menjadi nabi Tuhan. Ya adik-adik, gimana? Udah lihat kan ceritanya tadi? Berapa kali coba Tuhan Yesus panggil Samuel? Betul sekali, 4 kali. Nah adik-adik, waktu 1 kali, 2 kali, 3 kali Samuel mengira itu suara siapa? Suaranya Imam Eli. Nah waktu sudah keempat kali, Imam Eli kan sudah bilang sama Samuel, "Wah, itu suara Tuhan. Kamu bilang aja, berkatalah Tuhan, hamba sudah siap untuk mendengarkan." Nah lalu di Alkitab, coba adik-adik baca nanti ya. Di Samuel 1 pasalnya yang ke-3. 1 Samuel pasalnya yang ke-3. Di situ ditulis apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Samuel. Nah adik-adik, di sini Kak Soan mau ajarkan adik-adik 2 hal. Tereret. Apakah itu? Nah yang pertama adalah bagaimana Samuel merespon panggilan Tuhan. Nah bagaimana sikapnya si Samuel, si Nabi Samuel ketika merespon panggilan Tuhan. Apakah dia bilang, "Aduh Tuhan, ini malam loh." Atau, "Aduh suara apa itu? Loh bukan suaranya Imam Eli. Wah jangan-jangan suara hantu." Nah tidak seperti itu. Samuel merespon dengan, "Wah jangan-jangan ini suaranya Imam Eli." Tapi ternyata bukan. Lalu waktu Samuel tahu itu suara Tuhan, Samuel tidak takut. Samuel merespon sesuai dengan apa yang diperintahkan Imam Eli. Nah, Samuel merespon dengan betul sekali, dengan rendah hati. "Ya, hamba-Mu siap, silakan Tuhan untuk berfirman." Lalu Tuhan Yesus mengatakan apa yang Tuhan Yesus katakan. Jadi adik-adik, kalau misalnya nih kita disuruh sama, biasanya yang suruh-suruh di rumah siapa yuk? Mama, papa, oma, opa, atau siapapun yang ada di rumah kita. Suruh-suruh misalnya nih, "Tolong dong, Dek, tolong dong pergi ke warung, beliin sabun," misalnya. "Aduh malas, aku tuh lagi main." Nah loh,
Bagaimana itu responnya? Malahan belum selesai suruh, misalnya mamanya Mas baru bilang minta tolong, dianya udah 1000 kata, udah nggak mau. Nah, itu menunjukkan apa? Kerendahan hati, denger-dengeran? Tidak tentunya. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Samuel. Dia masih muda loh, masih baru dikasih ke Imam Eli. Dia lagi bertumbuh bersama dengan Imam Eli di bait suci. Nah, bagaimana responnya Samuel? Samuel merespon dengan rendah hati dan tentunya dengar-dengaran apa yang kata Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, bagaimana setelah kita mendengar cerita Samuel yang taat, yang dengar-dengaran, yang mempunyai kerendahan hati, apakah adik-adik mau seperti Samuel? Iya dong, mau memiliki kerendahan hati seperti Samuel. Dia dengar-dengaran sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, yang kedua, apa ya yang kita boleh pelajari ketika Tuhan Yesus memanggil Samuel? Yang kedua adalah apa? Ayo tebak. Ya, yang kedua yang kita bisa pelajari adalah tekun. Tekun dalam hal apa, Kak Soan? Tekun dalam hal menggenapi janji Tuhan Yesus. Wah, bagaimana cerita mamanya Samuel, Ibu Hana sampai memiliki Samuel. Lalu Samuelnya diberikan ke bait Allah. Samuelnya bertumbuh jadi anak yang takut Tuhan, anak yang rendah hati, anak yang dengar-dengaran. Lalu Samuelnya juga jadi anak yang tekun. Pastinya kalau dia punya kerendahan hati, pasti Samuel rajin berdoa. Selain rajin berdoa apa? Rajin menyembah Tuhan sampai Tuhan Yesus mau memberikan suaranya, mau bercerita sama Samuel. Tuhan Yesus mau bercerita sama Samuel, berarti coba kita lihat hubungannya Samuel sama Tuhan Yesus sangat akrab. Bagaimana sampai akrab? Karena Samuel tekun bergaul dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apa buah ketekunannya Samuel? Waktu Samuel sudah besar, Samuel jadi nabi bagi bangsa Israel. Bukan cuma jadi nabi, Samuel juga jadi hakim yang bijaksana untuk bangsa Israel. Nah, wah menarik ya ceritanya Kak Soan. Iya, nanti ya adik-adik, kalau adik-adik sudah besar, adik-adik akan menerima, merasakan buahnya. Sekarang adik-adik harus tekun menabur, tekun berdoa, tekun menyembah Tuhan Yesus. Siapa yang tahu kalau besar nanti adik-adik misalnya nih, aduh dari kecil nih, aku bercita-cita mau jadi pilot. Hah? Oh kamu mau jadi pilot? Iya, aku cita-citanya Kak Soan mau jadi pilot. Tapi aku gak tahu, aku masih kecil. Itu kan cita-citaku masih kecil. Tapi adik-adik, semua yang adik cita-citakan sekarang, adik-adik harus doakan mulai saat ini. Mulai adik-adik kecil, sampai nanti adik-adik besar. Dan adik-adik harus tekun. Tekun meminta, tekun berdoa. Dan adik-adik harus membangun hubungan dengan Tuhan Yesus. Siapa di sini yang mau seperti Nabi Samuel? Yang boleh berbicara dengan Tuhan Yesus? Saya. Ya, kamu juga mau kan? Kamu semua kita mau dengar suaranya Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Yaitu tadi adik-adik, kita harus berdoa,
memuji Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan Yesus. Seperti di poin pertama tadi Kak Soan bilang, kita harus memiliki apa? Kerendahan hati, lalu kita harus bertekun. Bertekun di dalam doa, bertekun di dalam memuji Tuhan, dan kita harus bersemangat. Oke? Semuanya dapat diwujudkan kalau kita mau bertumbuh dengan Tuhan Yesus. Ya adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhan hari ini. Kak Soan akan berikan ayat hafalan. Silakan dilihat. Oke, jangan lupa dihafal lalu dikirimkan ke Kak Soan ya videonya atau ke kakak-kakak Star Kids lainnya. Oke adik-adik, sekarang Kak Soan akan berdoa untuk adik-adik. Lipat tanganmu dan tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya untuk firman Tuhan, kami sungguh bersuka cita. Kami boleh mendengarkan kelanjutan cerita dari Samuel. Terima kasih Tuhan, kiranya kami boleh menjadi seperti Nabi Samuel yang memiliki kerendahan hati untuk mendengarkan setiap nasihat-nasihat dari mama papa, dari oma opa. Dan Tuhan, kami juga mau memiliki hal yang kedua, yaitu ketekunan. Ketekunan di dalam berdoa, ketekunan di dalam memuji Tuhan, sehingga kami boleh membangun relasi dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sungguh bersuka cita. Semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan berpisah satu sama yang lain. Tuhan Yesus sertai kami di sepanjang minggu ini, sertai kami ketika kami akan belajar, kami akan membantu mama papa di rumah. Dan terlebih Tuhan ketika kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam setiap renungan kami, renungan bersama mama papa. Tuhan Yesus kiranya memampukan kami di dalam melewati satu minggu ini. Tuhan Yesus juga berkati kesehatan kami, berikan kami kekuatan sehingga kami boleh terus bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, ibadah Star Kids kita sudah selesai. Jangan lupa ya, rekam ayat hafalanmu lalu kirimkan ke kakak-kakak Star Kids. Ada Kak Soan, ada Kak Viani tadi, ada Kak Elin, ada Kak Kesya, juga ada Kak Nita. Nah adik-adik, minggu depan kita sudah mau masuk bulan apa? Bulan Desember. Wow, kita akan merayakan apa kalau bulan Desember? Ya, kita akan merayakan memperingati kelahirannya Tuhan Yesus, yaitu Christmas time. Ya, kita akan Natalan. Nah adik-adik, siapkan hatimu, rajin-rajin kirim ayat hafalan, tentunya akan mendapatkan sesuatu. Apa itu? Ini cinta. Oke adik-adik, goodbye. God bless you.
Bye. Lukas 18 ayat 1, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu.